besok-besok jangan kurang ajar ya sama orang tua. Kita tuh kayak gini tuh memang tuntutan kerjaan. Kayak gue pernah sih sampai kepala gue ditoyor sama tamu. Gue pernah seharian gak istirahat, 9 jam gue kerja. Karen's Diner, restoran dengan konsep pelayanan yang buruk, sukses menarik perhatian jagat maya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejak buka di Indonesia, nggak sedikit kontroversi yang dituai oleh Karen's Diner. Salah satunya tentang ketidakcocokan budaya. Kami mengundang 4 Karens untuk menanggapi stigma-stigma yang ada tentang Karen's Diner. Halo, aku Rara. Aku umur 23. Nama gue Bella Janet Octavianti, umur gue 27 tahun. Halo, nama gue Sahrul, umur gue 24 tahun. Nama gue Priscilla Catherine. Umur gue 28 tahun ini. Kenapa kerja di Karen's Diner? Karena gabut. Karena waktu itu baru putus, terus kayak gabut aja, nggak ngapa-ngapain, weekend. Karena seorang psikologi. Kayak ini sesuatu hal yang baru sih di Asia tentunya. Etika Karen's Diner tuh nggak cocok sama budaya Indonesia. Iya. Emang lu aja kampungan. Makanya baca dulu rules-nya. Etika, sebenarnya kalau misalnya dibilang cocok nggak cocok, anak zaman sekarang banyak kok yang lawan orang tuanya. Ya maka dari itu kita harus mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan etika Karen's Diner yang gak cocok ya, balik lagi ke customer-nya. Karena kita sudah menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Bener sih, maksudnya kan Indonesia kan terkenal dari yang sopan dan santun ya, jadi kayaknya nggak masuk juga sih maksudnya konsepnya tuh kayak nggak masuk gitu loh di Jakarta atau di Indonesia. Karens itu makanya harus dipahami dulu Karens itu apa. Karens itu kan karakter ibu-ibu di luar negeri yang menyebalkan gitu. Kalau misalnya dibilang kita nggak cocok di luar negeri sama di Indonesia pun banyak kok ibu-ibu yang menyebalkan dan banyak juga anak-anak yang ngelawan orang tuanya gitu. Terus kenapa? Masalahnya di mana? Tapi gue juga selalu ngajarin untuk followers gue jangan ikutin cara gue kerja untuk di luaran sana. Cuman ya itu balik lagi, banyak customer yang kayak kurang paham konsep Karen's Diner sebenarnya itu kayak gimana. Jadi mereka tuh datang mau adu-aduan kayak gue lebih galak, gue lebih judes, gue lebih jutek, gue lebih bla 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 bla. Kayak gitu, padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Lu datang makan, terus lu nikmatin experience yang tidak biasa di restoran pada umumnya. Gitu. Karen's Diner Indonesia bukannya mengusung konsep root service, malah kayak ospek anak sekolah. Kalau menurut gue enggak sih. Enggak. Gue agak kurang gak setuju sih sama itu. Gue nggak ngospek customer yang iseng. Karena emang konsepnya kayak gitu ya, kayak kita tuh harus melayani dengan bad service tapi kita harus ngasih good food. Kalian kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kamera netizen. Kalau mereka kamerain kayak seolah-olah kita marah-marahin mereka atau kita body shaming segala macam. Padahal mereka duluan yang ngatain kita, mereka duluan yang mukul kita, mereka duluan yang apa ya, yang ibaratnya nyentil duluan lah. Masa kita nggak boleh bela diri? Mungkin awalnya kita as a Karen pun masih buta. Tapi seiring berjalannya waktu, Karen itu berkembang kok. Para Karens ini juga berkembang kok dan mereka belajar untuk memahami keadaan dan situasi. Kalau gue pribadi, karena gue mending 1 lawan 1. Karena lebih seru aja dibanding kalau banyakan kayak gitu. Misalkan kayak gue 3 Karens lawan 3 Karens itu jadi jatuhnya kayak ospek. Tapi kalau gue mending 3 lawan gue sendiri. Gue lebih demen kayak gitu. Lu kalau disentil orang masa lu diem aja? Nggak mungkin dong, ya kan? Gue kerja buat ngelayanin lu, bukan buat digebukin sama lo. Makanya tuh jangan lihat tuh dari sepotong-sepotong video FYP di TikTok, jadi tuh lu kayak mempunyai persepsi sendiri gitu loh. Jadi mendingan lu datang, lu nikmatin vibes yang ada di Karen's Diner. Gitu. Jadi kita sebenarnya untuk melayani para customer itu punya tahapan. Kita punya level. Misalnya kita lihat dulu, oh orang ini tuh ada lo yang baperan cuma karena diliatin doang. Di sini-sini yang kayak lo datang duduk terus gue pantengin, ada kan yang baper. Udah, terus oh ternyata dia dengan level yang ini dia masih aman. Oh kita naikin lagi, oh kita boleh ngerosting mereka, oh balas segala macam. Jadi kayak enggak semuanya ospek sih, tergantung dari customer-nya aja ngerti konsepnya apa enggak. Orang-orang yang kerja jadi Karens tuh cuman biar viral dan populer aja. Enggak juga sih. Panik sih. Nih mulut ya, minta dicabai rawetin anjir, robek mulut lo ya. Enggak sih, yang viralin kan netizen juga ya. Gue nggak minta diviralin juga sih, gue cuma pengen jualan burger, kayak gitu kan, jualan kentang, jualan milkshake, udah.
sebenarnya kita juga nggak expect bakal viral. Itu gue sendiri ya, menurut gue, karena actually kerja di bidang F&B pun nggak semuanya harus viral, dan emang kebetulan berarti marketing kita berhasil. Kalian sendiri yang nge-video-videoin gue, meskipun gue udah bilang stop, gue nggak mau kerja ada kamera, tapi netizen sendiri yang selalu on cam kamera ke gue. Kita kalau kemana-mana, yang ada di Karens gitu. Terus kayak lo tuh kayak nggak tenang gitu hidup lo, seolah-olah tuh di mata semua masyarakat gue itu manusia paling jahat. Bukan karena gue di Karens Diner terus gue jadi selebgram atau apa, gue nggak kayak gitu sih. Sebelumnya sih gue udah ada yang tahu beberapa gitu. Gue Kira gue nggak bakalan spiral ini ya, jadi kayak menurut gue nggak enak sih. Kayak contoh gue lagi di mall gitu, selalu udah kayak ih Karens, gue no I'm not Karens. Kalau di luar sana gue bukan Karens kayak gitu kan, I'm Sahrul gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya viralnya, tinggal gimana caranya Karens ini memposisikan diri. Apakah dia mau viral dicap sebagai Karens yang rude-nya, atau dia yang membackup satu sama lain. Karena ya kita as a Karen cuma saling backup aja sih. Karena kita cuma backup satu sama lain. Nggak ada lagi yang bisa nge-backup kita, kan nggak ada. Hype Karen's Diner di Indonesia juga bentar lagi bakal hilang. Ya mungkin yes, atau mungkin enggak juga. Nggak hilang-hilang udah berapa bulan. Hidup lo yang hilang. Enggak dong. Mungkin bakalan tetap ada di atas, tapi kalau kalian berhenti untuk nge-up kita, mungkin kita bisa berhenti. Jadi tergantung kalian juga sih, netizen. Di Jakarta tuh temporary, nanti kita buka di Bali. Itu yang beneran Karensnya itu ya di Bali bulan Maret. For your information ya, waktu itu customer gue dari Palangkaraya terbang pagi, nyampe siang makan di Karen's Diner, malam dia pulang. Kalau emang cuma ngejar hype doang, dia nggak akan mau balik lagi, dan dia udah appointment sama gue buat balik lagi karena makanan kita enak. Kita nggak cuma jual bad experience, bad service-nya, tapi kita jual makanan yang enak kok. Apa sih lu ribet banget? Kalau lu mau datang sana jauh, modal dikit. Apa pengalaman paling nggak enak saat bekerja di Karen's Diner? Banyak lagi. Banyak sih. Banyak. Ada sih pastinya, kayak Paling gak enak, pertama. Kayak body shaming. Karena badan gue gendut. Kalau gue dilecehin verbal, menurut gue ya udah gitu. Orang ngomong jelek ya udah. Cuma kalau udah sampai megang, nyentuh, itu udah paling najis sih. Atau pelecehan seksual. kayak gue pernah sih sampai kepala gue ditoyor sama tamu. Itu menurut gue hal yang menjengkelkan banget. Suka ada customer tuh iseng kayak nendang kursi gitu loh. Lo tau kan kursi di Karen's Diner tuh kayu gitu-gitu kan. Lo digituin terus kena kaki lo, lumayan kan ya, mantep tuh. Nah, biru-biru deh kaki gue. Kalau nggak dicubitin sama customer sampai biru-biru. Kayak ada bapak-bapak kayak, kok lu gendut banget sih jadi waiters atau apa gitu. Terus ya gue bilang sih, maksudnya kenapa emang orang gendut emang gak boleh kerja gitu ya. Jadi itu aja sih, sama terakhir gue mengalami pelecehan seksual aja. Udah. Kadang ada beberapa orang yang datang tuh nggak tahu rules-nya, jadi kayak dia bingung, kok gue dimarahin. Akhirnya kita lempar house rules kita, udah dikasih tahu house rules dan udah diteriakin pakai mikrofon sama hostnya kayak kita nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Tapi mereka tuh masih tetap curi-curi kesempatan untuk ngelecehin atau untuk ngebales kita, bahkan ada yang sampai main fisik. Makanya gue juga mulai menyiapkan kamera dari sisi Karens-nya. Jadi one day kenapa kita punya backup. Itu sumpah lo ngeselin banget sih. Tapi it's okay lah, mungkin lo belum paham konsepnya. Apa yang orang banyak nggak tahu, gimana rasanya bekerja sebagai Karens di Karen's Diner? Yang mereka nggak tahu tuh kalau sebenarnya Capek banget. Rasanya sebenarnya kita capek 2 kali lipat sih, netizen. Maksudnya nggak segampang dan nggak seseru yang orang lain lihat gitu. Mungkin untuk sebagian orang lihatnya kayak, oh lo seru ya kerja bisa sambil ngerokok, jalan-jalan, bisa sambil ngepost, lo bisa nyomotin makanan customer apa segala macam. Tapi lo nggak tahu. kita tuh kayak gini tuh memang tuntutan kerjaan, dan apa yang kita lakuin tuh sebenarnya udah sesuai dengan SOP Karen's Diner yang udah kita terima gitu. Tapi kalau misalkan sometimes ada video-video yang kayak viral yang seolah-olah tuh kita out of control gitu ya. Balik lagi, kita kan manusia biasa ya. Kadang kita juga butuh defense diri sendiri gitu loh. Kadang kalau kita diem aja, bisa-bisa kita mati sama customer sendiri gitu loh. Itu yang nggak semua orang tuh tahu gitu loh.
ya itu kayak gimmick gitu kan. Kalau lu di tempat kerja ya udah lu sebagai Karen. Kalau misalkan lu udah di luar ya udah lu kayak diri lu sendiri. Jadi ya orang-orang yang lain kenal sama lu aja gitu. Waktu itu gue lagi jalan ke salon, terus tiba-tiba ada ibu-ibu ngebody gue lagi di salon. Padahal itu ibu-ibu ngeliat gue kayak tatap-tatapan, terus tiba-tiba tuh ibu-ibu tuh kayak ngebody gue bek ya gitu kan. Gue kaget kayak bong, lah ibu kenapa? Salah saya apaan gitu. Terus anaknya tuh kayak gini, ini yang kerja di Candice Diner. Hah? Ya terus kenapa salah saya apa bu? Besok-besok jangan kurang ajar ya sama orang tua. Jangan suka body shaming ya. Oh iya ibu, maaf ya. Tapi kan saya lagi nggak di kerjaan, jadi ibu nggak berhak deh. Maksudnya ngebawa-bawa, maksudnya kayak ngebody gue kayak gitu sih. Kayaknya nggak etis banget sih kak. Perlakuan-perlakuan buruk juga yang kita terima, bukan yang kita lakuin. Kadang kayak apa yang kalian lihat di sepenggalan video-video yang beredar itu bukan fakta sesungguhnya gitu loh. Terus kayak kerja kita tuh bener-bener double atau bahkan bisa dibilang triple. Capek karena kita bukan cuman taking order atau kita nganterin orderan, terus kita juga harus ngomel-ngomel. Lu kerja biasa aja tuh capek kan. Ditambah lu harus ngomel. Lu ngomel 5 menit aja udah ngos-ngosan lah, kita berjam-jam men. Gitu terus lu masih menuntut kita seolah-olah kita kayak manusia super gitu. Gak bisa. Gue pernah seharian gak istirahat 9 jam gue kerja. Duduk aja tuh bener-bener cuma ya sebentar, karena itu tadi customer gue banyak, yang ngantri juga banyak, dan menurut gue kerjaan Karens itu bukan cuma sebatas dia nge-attach customer yang udah duduk, yang berdiri pun dia kan datang mau dapetin experience kita kan, dan gak sedikit juga mereka yang pada akhirnya mereka pulang karena nunggu kelamaan. Nah terus dia gak dapet apa-apa, gak mungkin dong. Biasanya kerja yang lain selalu ramah, karena ramah tuh nggak pakai tenaga 2 kali lipat. Kalau kita kayak lu dari order makanan lama aja, terus kadang-kadang lu sendiri yang sengaja gitu loh, order lo makanan lama, lu banyak tanya pertanyaan, lu kayak di sini jual nasi goreng nggak, jual mie ayam nggak gitu. Jadi kita kepancing emosi, jadi kita wajib marah-marahin lo, itu menguras tenaga sih kalau menurut gua. Jadi kita kerjanya capek 2 kali lipat.